Hai Leoners, kembali lagi di channel YouTube Leo Academy. Di sini kita kembali lagi di podcast Leo yang akan membahas dengan tema Success Story Mitra POS. Nah, di sini Leo Academy sudah mengundang salah satu narasumber yang menurut Leo Academy postnya itu udah mantap lah, udah bisa dikatakan platinum tiringnya. Kita langsung aja perkenalan diri dari pos Lion Parcel Cakung. Oke. Halo Mas. Halo. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu nih. Boleh. Teman-teman Leo. Halo teman-teman Leo Academy. Saya Karisma Soekarno dari Lion Parcel Cakung. Sudah berapa lama nih Mas posnya berdiri nih? Kurang lebih dari 2016 lah. Akhir 2016 masuk ke 2017. Anggap awal 2017 lah ya. Oh iya. Berarti kurang lebih 4 tahun. Udah 4 tahun. 4 tahun dari sekarang. Oke, udah cukup lama juga sih. Lumayan. Nah, kalau saya boleh tahu nih, tahu Lion Parcel itu awalnya dari mana sih? Awalnya tuh kita kan di tahun 2017 awal tuh bingung mau bikin usaha apa. Kebetulan saya baru resign kerja juga kan. Oke. Saya baru resign kerja, pengen ngerintis usaha. Kira-kira usaha apa yang bikin maksudnya nggak bakal mati untuk jangka panjang gitu. Terlebih di fase-fase tersebut kan lagi naik daunnya marketplace, ya kan? Ada Tokopedia, ada Lazada, ada Blibli, Bukalapak segala macam. Dan mereka tuh pasti butuh yang namanya ekspedisi. Yeah. Nah di situ saya berpikiran ini adalah usaha yang nggak akan pernah mati. Jadi ekspedisi ini adalah usaha yang nggak akan pernah mati. Jadi buka Lion Parcel tuh ya? Ya makanya saya memutuskan untuk berusaha di bidang ekspedisi. Awalnya sih kita mikir kan pasti ada beberapa pilihan kan. Ada inilah itulah ya kan. Beberapa kompetitor Lion Parcel juga yang sempat menawarkan ke kita juga. Tapi kita mikirnya kita cari yang beda dari yang lain gitu. Beda dari yang lain itu maksudnya kenapa saya ke Lion Parcel? Karena Lion Parcel punya keuntungan tersendiri. Misalnya kita termasuk dalam salah satu grup penerbangan terbesar di Indonesia, Lion Air Group gitu kan. Otomatis kita punya pesawat sendiri. Kita bisa tracking pesawat terbang kapan, landing di bandara tujuan kapan, dan itu jadi salah satu keuntungan atau kelebihan Lion Parcel. Sehingga saya memilih Lion Parcel. Terus selain itu tidak ada biaya franchise, yang sangat menarik sekali di antara yang lain ya kan. Kalau yang lain kan pasti harus buka di jalan utama lah, ada biaya franchise sekian puluh juta, beberapa juta gitu. Sementara Lion Parcel tidak ada biaya franchise sama sekali, dan itu yang memantapkan hati saya untuk bergerak di bidang ekspedisi dengan produk Lion Parcel yang kami jual. Itu alasannya berarti ya? Alasan utamanya. Sejauh ini gimana nih Mas? Seneng gak nih buka Lion Parcel? Terus suka dukanya apa nih? Oh iya, kalau kita dibilang seneng sih seneng ya. Karena terlebih kalau kita bicara zaman sekarang nih ekspedisi kan lagi moncer-moncernya nih. Banyak produk, anggap banyak kompetitor atau produk-produk lain di luar Lion Parcel yang mulai berkembang. Dan Lion Parcel sendiri pun sekarang semakin tahun semakin berkembang dengan program-program yang mereka buat, itu semakin memudahkan kita untuk berjualan atau menarik customer gitu. Kalau suka dukanya sih Mas, di awal buka ya paling ya. Jadi 1-2 tahun kita pertama buka itu di tahun 2017 itu kalau nggak salah tuh Lion Parcel tuh brandingnya masih kurang Mas. Brandingnya masih kurang. Jadi masih banyak yang belum tahu Lion Parcel. Lion Parcel tuh apa sih gitu, ya kan? Kirim parcel ya dulu gitu. Kirim parcel ya gitu ya. Enggak Bu, kita bisa kirim paket dan dokumen juga gitu. Terus malah saya pernah didatengin beberapa orang Mas, datang ke POS kita, itu mau pesen tiket pesawat. Disangkanya bisa juga. Disangkanya kita jualan tiket pesawat buat Lion Air Group. Tapi ya lambat laun dengan program yang dibuat oleh Lion Parcel Pusat, dengan branding apa segala macam, menggandeng beberapa marketplace, itu juga memudahkan kita.
Nah, tadi kan Mas Karisma bilang nih, kesulitannya tuh di 1-2 tahun awal. Nah, boleh dijelasin nggak nih ke teman-teman kesulitan apa aja yang Mas rasakan di posnya Mas nih? Awalnya kita buka kan masih, bahkan saya yang pertama ya di kawasan Cakung, Jakarta Timur ya. Kita yang pertama di kawasan Cakung, Jakarta Timur itu, pertama buka itu ya kita ngerasain sepi gitu, terus banyak pesaing di dekat kita, tapi beda produk ya, bukan sesama kita ya. Beberapa produk lain ada di samping kita dan lebih familiar di antara customer kita gitu. Awalnya saya buka itu dulu masih belum ada tiring Mas. Tiring belum ada ya? Belum ada. Jadi kita dulu itu dibagi dengan konsol, sub konsol, post aktif, dan post receiving. Awalnya saya di post receiving. Post receiving itu cuma ya kayak sekarang lah. Cuma nerima paket, kirim, udah gitu. Akhirnya lambat laun kok saya mikir kok kenapa saya harus nunggu gitu kan. Kalau saya cuma nunggu orang datang, orang nggak mungkin datang kan. Iya. Karena ya kita percaya rezeki nggak kemana gitu. Tapi kalau kita nggak kemana-mana, kita nggak dapat rezeki itu Mas. Betul. Nah, jadi saya ada ide buat datang ke Land Parcel Pusat buat pengajuan jadi pos aktif. Nah, pos aktif itu dulu punya kewajiban buat nganterkan barang incoming dari luar daerah yang sekarang tugasnya dihandle sama KVP. Yeah. Nah, yang sekarang tugasnya dihandle sama KVP, kita dulu jadi pos aktif. Nah, pas ketika saya jadi pos aktif itu, kami memiliki ide untuk menempelkan stiker di setiap barang incoming yang datang. Jadi stiker saya pribadi, saya tempelkan di barang, saya kasih nomor telepon saya, terus ketika saya kirim paket itu saya tawarkan juga pick up, saya minta nomor dia, saya hubungin dia. Jadi saya masih sempat ngerasain jadi kurir juga Mas. Jadi kurir juga, kita jadi KVP juga dulu. Jadi keliling nganterin barang incoming. Gitu, setelah itu ya kita follow up masing-masing customer. Berarti itu stikernya dari Land Parcel Cakung sendiri ya? Iya, dari kita pribadi. Dia mau kirim ke Land Parcel Cakung biar bahkan sampai dari beberapa daerah pun kita hantam terus. Jadi dulu saya waktu itu jadi pos aktif itu saya megang wilayah Cakung sama Bintara. Jadi satu kecamatan Cakung dan satu kelurahan Bintara itu. Nah di situ saya pegang itu, jadi saya manfaatkan ketika saya kirim paket sambil saya cari-cari dan sekalian saya branding Mas. Iya. Jadi saya kemana-mana pakai jaket Land Parcel, pakai helm, bawa tas. Jadi kan keliling orang kan mulai nggak, ada Land Parcel nih keliling nih. Oh ini ekspedisi apa nih merah-merah nih kan? Kok ada gambar singanya, helmnya gitu kan? Tuh. Itu masih sendiri tuh ya Mas, belum ada pegawai tuh? Masih sendiri. Lama-kelamaan kan dari incoming itu kan kita juga dapat income Mas. Dapat income dari Land Parcel juga. Nah dari income itu saya puter jadinya. Saya kasih karyawan dan dengan sistem yang sama. Jadi tiap nganter barang, tiap naruh barang tawarin Land Parcel. Kalau perlu bawa brosur sekalian sebar kemana-mana sebanyak mungkin dapat. Jadi saya tinggal tunggu di pos. Lama-kelamaan ada yang WhatsApp, kita pick up, kita ambil. Ya awalnya sih kita pick up pakai sepeda motor, obrok, pakai keranjang tuh kan, yang gede. Ya alhamdulillah sekarang kita bisa pick up barang dengan blind van. Udah punya blind van ya, Land Parcel Cakung, mantap banget nih. Nah sekarang kalau boleh tahu nih staff Mas Karisma udah ada berapa nih? Staff di kantor ada 2-3 orang. Udah lumayan lah ya. Ada rencana buat nambah pos atau gimana? Ada. Karena sangat menarik Mas. Ini masih belum masih belum ada biaya franchise nih. Nanti kalau udah Land Parcel Pusat berubah pikiran, dikasih biaya franchise, iya kan? Sayang gitu kan. Betul. Terus yang jadi pemicu Mas tadi nih selain nggak ada customer yang datang, terus Mas pick up sana sini, itu pemicunya untuk bangkit dari nggak ada yang datang itu apa aja sih? Jadi triknya yang tadi saya bilang Mas, saya percaya kalau rezeki itu nggak bakal kemana. Bahkan kalau saya tuh punya quotes buat diri saya itu tidak akan sampai ajal manusia sampai rezeki itu datang kepadanya. Jadi kita udah percaya aja rezeki bakalan datang ke kita gitu kan. Tapi
di balik itu semua kita juga harus percaya rezeki itu nggak akan datang kalau kita nggak kemana-mana, Mas. Harus usaha juga dong. Harus usaha juga gitu. Terus kebanyakan orang kan, saya juga sering saran-saran buka lain parcel aja, buka lain parcel. Modalnya berapa? Terus saya butuh ini, butuh itu. Coba kita rubah mindset kita. Orang sekarang pengen buka usaha, yang dicari adalah modal. Pusing mikir modal. Ketika dia pusing mikir modal, dia nggak akan kemana-mana, Mas. Dia akan pusing mikir modal, nyari modal ini, modal itu, ya kan? Coba kita balik mindset kita, gimana kita usaha biar dapat modal itu. Mindsetnya harus seperti itu ya? Mindsetnya harus dibalik. Jadi jangan kita harus ada modal dulu baru buka usaha, tapi nggak ada usahanya. Kita balik, kita harus berusaha supaya bisa dapat modal itu. Ya, yang bikin saya bangkit ketika sepi ya itu kok. Masa saya harus nunggu di sini di tempat saya di pos doang, sementara promo nggak apa namanya? Promosi ke sana ke sini juga belum tentu orang datang. Kita sebar brosur juga efektivitasnya juga kalau nggak kita touch dia, kita samperin dia, kita ajak ngobrol itu juga kurang, Mas. Jadi tetap meskipun kita udah sebar brosur, kita pasang banner gede di tengah jalan, kalau kita nggak ada usahanya, nggak ada ikhtiarnya, percuma semua. Ya. Percuma. Nah, mungkin kan masih banyak nih pos-pos yang belum seperti posnya Mas Karisma nih. Kira-kira pemicu mereka masih stuck di situ aja tuh apa sih? Karena kan Mas Karisma juga pernah ada di posisi seperti itu kan. Betul. Jadi kebanyakan ya, Mas ya, beberapa kan sekarang nih hampir di setiap kecamatan nih minimal ada 5 sampai 7 POS loh, Mas. Jadi di setiap kecamatan, anggap sekarang di kecamatan Cakung, kebetulan pos lain parcel Cakung juga jadi pos drop off kan. Jadi saya bisa tahu tuh pos-pos mana yang setor ke mobil shuttle. Dan di situ pun udah kurang lebih ada 20-an lebih pos, Mas. Ada beberapa pos di situ ya kan. Banyak orang terlalu nganggap, wah di sebelah saya udah ada pos nih. Nanti kalau customer saya lari ke dia gimana gitu. Terus orang yang di sana juga mikirnya sama. Wah di daerah kelurahan ini nih ada pos nih. Nanti kalau orang yang langganan saya yang rumahnya di sana kirim ke deket dia gimana gitu. Saya hampir 4 tahun ini, Mas. Dan di beberapa customer saya itu di sebelah rumah dia ada lain parcel dan mereka masih tetap ke saya gitu. Dan saya menganggap balik lagi kita, Mas. Semakin banyaknya pos lain parcel, jangan mindset kita jadikan mereka saingan. Toh kita sama-sama lain parcel kok, ya kan? Nggak usah perang diskon lah, apalah gitu. Jadikan mereka itu sebagai keuntungan buat kita. Kita balik lagi mindsetnya. Keuntungannya di mana? Branding kita, Mas. Semakin banyak pos di tiap titik, orang akan nge, Mas. Betul nggak? Jadi contohnya seumpama saya ada di Kelurahan Pulau Gebang nih, di Pulau Gebang Permai. Satu Kelurahan Pulau Gebang itu, Mas, kurang lebih ada 4 sampai 5 pos. Satu Kelurahan Pulau Gebang itu. Kalau kita mikirnya bersaing dan kita nggak mau kemana-mana, ya kelar, Mas. Ngapain buka pos? Ya kan? Tungguin aja di rumah. Ya kan? Nggak usah kemana-mana. Kalau kita udah mindsetnya ke situ, wah banyak saingan nih gitu kan. Tapi kalau kita anggap oh tuh mereka bantuin branding kita nih, ya kan? Kalau orang pulang kerja lewat sana, yang rumahnya di sini kan melihat, oh ada lain parcel. Oh iya di rumah saya juga ada lain parcel. Otomatis dia akan yang kita gampang dikenal lah. Jadi semakin sering orang aware dengan lain parcel, dengan merahnya lah, dengan logo lain parcelnya lah, itu akan masuk ke mindset orang tersebut. Oh kirim pakai lain parcel aja ya. Kasih banner yang gede juga nggak apa-apa di depan pos gitu. Jadi nggak positif thinking aja, Mas. Jadi nggak perlu lah kita, di sana pos sana ngasih diskon 5%, pos sana ngasih diskon 10%. Mas, saya hampir 4 tahun ini, Mas, saya jarang buat ngasih diskon, Mas. Jadi saya cuma lebih nge-touch saja ke customer. Jadi customer butuh apa nih? Butuh pick up. Biasa dia nganter ke pos. Cuma dia lagi nggak bisa nganter, kita WhatsApp butuh pick up, kita ambil. Terus seumpama ya kita kan kalau nge-touch ke customer kan enak, Mas. Jadi kita lagi, Bu kok lama nggak pernah kirim nih, kenapa nih, udah nggak jualan baju kah atau apa kah? Iya Mas, lagi sepi Mas, kita bantu, kita beli bajunya.
Jadi menumbuhkan rasa apa ya? Menumbuhkan rasa relationship-nya harus dibangun lah. Iya, relationship-nya harus dibangun. Terus customer tuh harus dibangun rasa fanatismenya ke kita gitu Mas. Kalau dia udah fanatik ke kita, mau tumbuh, mau ada produk lain yang ngasih diskon 25%, mau 30%, kalau dia udah ngetat sama kita, dia akan tetap datang ke kita Mas. Pelayanan berarti harus Pelayanan penting sekali Mas. Pelayanannya. Jadi kalau misalkan banyak nih teman-teman, di sana ada pos line parcel juga, Bapak ada line parcel. Udah nge-pair duluan. Aduh, saingan nih anggap saingan nih gitu. Pos pemikirannya jangan seperti itu nih teman-teman. Iya, bahkan beberapa pos juga sering cerita juga ke kita Mas. Jadi Mas, saya lagi sepi nih, gimana nih caranya gitu kan. Banyak yang minta masukan Mas Haris. Enak loh Mas sekarang Mas. Udah ada pick up. Kita udah kerjasama sama marketplace ya kan. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada macam-macam. Kita udah kerjasama sama marketplace. Tinggal aktifin pick up, kurir, HP bunyi kan. Nggak dapet pun masih diarahin kan sama pusat, sama tim admin kan. Nanti dapat gitu. Awal saya buka dulu Mas, nggak ada namanya pick up Mas. Maksudnya ya ada beberapa kerjasama sama marketplace. Cuma belum masuk ke semuanya kan, ke semua pos gitu, belum rata gitu kan. Jadi ya sekarang udah enak Mas. Instagram line parcel jalan, ada Lio Academy sekarang ya kan. Dulu mah kita ya udahlah, yang dulu biarlah dulu lah ya kan. Yang sekarang kita kembangin lagi supaya kita jadi nomor 1. Betul. Menurut Mas Karisma sendiri, sosial media penting nggak sih buat line parcel nih, buat nambah customer kayak gitu? Penting. Sosial media tuh. Penting Mas. Sosial media, awareness sosial media orang Indonesia kan lumayan tinggi rata-ratanya kan. Orang ke kantor, berangkat, naik busway, naik Grab, apa-apa, mereka buka sosial media. Terus dikit-dikit sosial media, sosial media, viral pun di sosial media gitu. Jadi awareness orang Indonesia itu tentang sosial media sangat tinggi gitu. Jadi penting buat pos. Ya minimal kalau mereka nggak bisa bikin konten, izinlah ke tim line parcel pusat, ya kan? Instagram line parcel pusat kan jalan tuh. Iya, banyak nih teman-teman udah bisa, kalau misalkan nggak ada konten, bisa pakai konten dari line parcel gitu. Kita udah kasih. Iya, @line_parcel ID tuh, ya kan? Betul. Terus sama Twitternya jangan lupa di follow juga, ya kan? Betul. Nah, menurut Mas Karisma nih, strategi apa sih? Ini pasti banyak teman-teman yang nanya nih. Strategi apa dari Mas Karisma sendiri yang efektif untuk menaikkan revenue dari pos? Strategi yang efektif ya? Kalau saya pribadi ya Mas ya, kebetulan kan saya seorang Muslim. Jadi sistem di tempat kami itu tiap azan kami tutup. Azan sholat itu kita tutup semua. Tutup. Kita laksanakan sholat, kita berdoa, ikhtiar, ya kan? Terus untuk tips lainnya ya kita berpikir positif aja Mas. Sama carilah ya, jemput bola. Jangan diem di rumah. Oke, mungkin orang-orang banyak percaya adalah rezeki saya, nggak akan kemana rezeki saya gitu. Tapi kalau nggak kemana-mana, nggak dapat rezeki itu Mas. Mungkin bisa dimulai dari tetangga-tetangga dulu kali ya Mas. Iya, karena gitu. Kita juga ngalamin dulu Mas. Banyak, bahkan sampai sekarang nih, sampai detik ini, beberapa tetangga saya itu belum tahu kalau saya line parcel. Belum tahu lah Mas. Iya, sampai sekarang nih. Sampai sekarang ada beberapa tetangga saya yang belum tahu. Loh, ada ekspedisi di sini. Nah, berarti kan di situ kita mikir, oh iya, branding kita kurang nih, gitu kan? Sosialisasi kita kurang. Terus yang penting banget ini Mas pelajaran itu Google Maps. Google Business ya. Google Business. Setiap ada tamu datang minta review Mas. Semakin banyak yang review kita, semakin tinggi posisi kita gitu kan. Dicari di Google itu Dicari Google. Jadi semakin semakin tinggi popularitas kita, itu akan semakin tinggi ratingnya di possibility orang buat nemuin kita. Oh iya. Jadi possibility orang buat nemuin kita tuh semakin gede gitu. Jadi
bikin Google Business 5 menit selesai kok. Betul. Nah tuh teman-teman, Leo Academy juga pernah ngajarin nih kebetulan Mas cara bikin Google Maps dari Google Business itu. Ternyata ngaruh ya untuk Mas Karisma juga. Sangat berpengaruh Mas. Sangat berpengaruh. Contohnya ada case orang bawa barang 1 mobil penuh, dia mau kirim di line parcel yang deket rumah dia. Cuma dia mikir, udah nanti keburu sore. Orang pasti ngecek di Google Maps kan. Line parcel dekat sini. Nah, kalau review kita udah tinggi, terus banyak yang review kita, review positif, insya Allah udah tinggal dateng lah orang. Positive thinking yang penting. Positif terus. Oke, nah kebetulan nih Mas, kemarin dari Leo Academy udah melempar form ke teman-teman pos. Kalau ada yang mau nanya ke pos Cakung, bisa langsung nanya nih. Jadi kita bakal tanya-tanya dari pertanyaan tersebut ke Mas Karisma. Boleh. Oke. Nah, Lianers, kita bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman mitra pos. Tapi nggak semua nih karena ada banyak nih Mas yang nanya. Jadi kita bakal sortir yang paling sering ditanyain aja. Oke. Yang pertama, nah ini minta tips-tips untuk meningkatkan dan mengembangkan di awal-awal buka. Nah, karena mungkin ini dari posnya itu baru buka. Nah, tips-tipsnya apa nih? Karena kan Mas Karisma di awal-awal nih susah nih. Nah, mungkin udah pengalaman bisa kasih tips-tipsnya biar temen pos ini bisa cepet. Tips dari saya sih untuk sekarang sih udah enak ya. Ada Leo Academy, ya kan? Bisa cek-cek media sosial. Terus yang awal tadi balik lagi bikin Google Business dulu aja. Google Business. Google Maps dulu, patokin tempat POS-nya, tempat posnya. Terus bikin media sosial, Facebook, Twitter atau Instagram. Terus sering-sering sharing dengan tim lain parcel. Maksudnya sharing dengan tim lain parcel itu kan sering sekarang. Kadang ada Zoom meeting dengan Pak Bos, ya kan? Terus kadang ada obrolan dengan Pak Varian. Hadirin aja terus, ikutin aja Zoom meeting karena di setiap Zoom meeting itu pasti kita akan dapat ilmu, dapat tips-tips agar kita semakin berkembang. Nah tuh, kalau misalkan Leo Academy bikin kelas, teman-teman harus datang nih. Mungkin kan bisa dapat ilmu yang baru. Iya. Gitu. Sharing. Selanjutnya nih ada yang nanya dari pos lain parcel Cakung ini ikutan program corporate nggak Mas? Nah, terus kalau boleh kasih tahu berapa persen diskon yang dikasih? Kita ada beberapa corporate kemarin. Kita ada beberapa corporate yang kita garap, kita handle gitu. Ya kita lihat, kita ngalir aja Mas. Kita nggak harus patokin nih. Oh kalau kita masuk corporate, kita kasih diskon nih 5% atau berapa persen. Kalau saya pribadi transaksi di awal, ada beberapa corporate pastinya dia akan tempo pembayarannya kan. Tuh. Dan dia udah sebutin di awal, saya tempo Mas, gini Mas, bayarnya bisa sanggup 14 hari kerja atau 30 hari kerja. Kita cek dulu kemampuan kirim dia berapa, kapasitas kuantiti dia kirim berapa. Seumpama sebulan 100 kilo. Terus kita hitung modal kita pick up apa segala macem. Terus jangan lupa ada City Courier. City Courier itu seumpama kita ambil seumpama dari itu pun bisa jadi kerjasama antar line parcel kan. Nih seumpama ini ada pick up-an nih dari line parcel Pangeran Jakarta, ambil aja, nanti kirim ke Cakung ya kan. Nanti dari Cakung biar saya yang handle barangnya. Nah, bisa aja kayak begitu. Terus untuk masalah diskon Mas, lihat lagi dia kuantiti pengiriman barangnya per bulan itu berapa? 100 kilo kah, 200 kilo kah? Tempo pembayarannya berapa? Kalau saya pribadi, saya sering menawarkan saya akan kasih diskon di atas 5% kalau Bapak bisa bayar dengan tempo waktu 14 hari kerja. Kalau memang 14 hari kerja itu setelah invoice keluar dan pembayarannya sesuai, kita kasih diskon. Tapi kalau setelah 14 hari kerja pembayarannya macet, ya nggak kita kasih diskon. Karena kan line parcel ini kan bisa dibilang padat modal ya Mas ya. Kita harus top up, kita harus isi saldo gitu kan. Jadi sebisa mungkin ngalir aja. Jangan kita ngeliat, wah nih corporate nih sebulan bisa 300 kilo, 400 kilo gitu kan. Tapi udah kasih diskon gede, ternyata pembayarannya macet. Oh. Kita harus tetap
tetap cek dulu corporate-nya kayak gimana. Jangan dia datang tiba-tiba dengan nama PT, ternyata ntar bayarnya tetap 3 bulan 4 bulan kan. Amsyong gitu. Nah itu juga tips ya dari Mas Karisma tuh, strategi-strateginya. Jadi harus dicek dulu nih corporate-nya kayak gimana, terus didalamin juga gitu. Nah kalau dari pos Cakungnya sendiri ada program-program tersendiri nggak untuk meningkatkan omset gitu? Kalau misalnya ada program diskon sendiri? Oh enggak mas, saya kalau diskon sih enggak sih diskon sih gitu. Cuma paling program pick up gitu. Pick up aja ya? Pick up aja jemput bola gitu. Tapi itu cukup ngaruh ya mas? Cukup ngaruh mas, cukup berpengaruh, sangat berpengaruh. Ya tadi balik lagi kita touch saja customer. Kita tanya kabar dia. Assalamualaikum gimana bu? Baju gimana lancar? Perkembangan baju. Bahkan dengan keadaan pandemi seperti sekarang, obrolan tentang pandemi pun bikin customer nyaman. Gitu ya. Betul. Walaupun kita nggak maksa dia untuk kirim, tapi ngobrol aja gitu. Iya nih pak, lagi pandemi nih. Aduh, nih korbannya udah sekian ratus ribu apa segala macam. Tapi nanti ujung-ujungnya kita akan giring opini dia gitu. Oh iya nih, pasti dia bilang, oh iya nih mas, saya belum kirim nih hari ini. Besok lah paling saya kirim. Jadi jangan kita ngerasa kita owner, ada admin, semua kerjaan diurusin admin. Wah, lari customer mas. Iya kan? Nah kita touch tetap, kita meskipun sebagai owner kita harus tetap turun. Jadi betul. Kita turun, kita tanya kabar customer kayak gimana program jualan, sebisa mungkin dengan pembicaraan yang positif, dan itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang positif juga bagi kita. Iya. Nah ini menarik nih mas pertanyaannya, bagaimana cara menghindari persaingan diskon dengan sesama pos? Itu yang saya bahas di awal tadi ya. Iya. Jadi gimana ya? Sementara kan kebijakan dari Line Parcel sendiri membebaskan kita kan. Terserah. Yang penting kalian masih untung gitu. Ya balik lagi mas, kita bangun fanatisme customer. Ya? Iya. Jadi customer kalau udah ke kita, jadi sambil kita ngebangun brand image kita mas. Brand image kita tuh kalau orang taunya, kalau di Pulau Gebang nih orangnya tahu, oh Mas Karisma Line Parcel. Nah itu kirim ke dia aja. Meskipun ada beberapa pos yang ngasih diskon, 5%, 20%, perang diskon lah. Orang kalau udah kenalnya kita mas, dia kan pasti datang ke kita. Udah trust ke kita, dia akan datang ke kita, terus brand image kita. Oh, semama Mas Adrian nih. Mas Adrian Line Parcel Kedoya. Udah lah Mas, ke Mas Adrian aja kirimnya. Terus sebisa mungkin 24 jam kita online Mas. Mau customer tanya jam 11 malam, mau customer tanya di hari libur, tanggal merah, hari Ahad, kalau bisa kita tetap online. Kan kadang ada yang nanya resi apa gitu, karena itu juga membangun komunikasi kita dengan customer. Itu efek dari yang tadi Mas Karisma tanya apa kabar, itu kan efeknya kayak gitu ya. Jadi udah mindsetnya Mas Karisma tuh udah Line Parcel, kamu kirim ke. Iya, udah brand image kita tuh udah Line Parcel gitu. Itu Line Parcel tuh gitu. Nah, dari Mas Karisma sendiri ada pelanggan yang langganan atau setia nggak nih? Banyak mas. Nah, strateginya kayak gimana tuh untuk mendapatkan pelanggan yang setia atau loyal? Ya itu, kita dengarkan aspirasi mereka mas. Simple ya padahal. Tapi itu yang simple. Jadi kadang ada orang ngomong, itu customernya setia banget sih, itu kasih diskon ya gitu. Padahal udah mindsetnya udah ke sana gitu loh. Jadi kita balik lagi mindset kita gitu loh. Jangan dikit-dikit, oh dia ngasih diskonnya gede gitu. Padahal saya ngelakuin itu cuma nge-touch aja mas. Jadi ini tips dari saya pribadi nih ya. Simpen nomor customer dengan tandain customer siapa. Nanti kalau udah begitu kita punya program, kita broadcast mas. Jadi kita nggak ngirim ke satu orang doang, kita broadcast. Bahkan saya nanya kabar pun, Bu apa kabar? Itu udah template mas. Bu kok lama nggak kirim nih gitu. Udah template gitu. Jadi kita bangun loyalitas mereka aja mas, fanatisme mereka aja. Loyalitas maksud saya tadi di fanatisme tadi loyalitas. Jadi loyalitas customer tuh penting. Dan customer yang loyal itu nggak mesti tentang diskon.
Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Mas. Ada yang nanya nih, apakah Anda jujur dalam memainkan timbangan dengan customer? Wow. Kadang masih banyak pos yang masih memakai 1,5 kilo. Dibilang 1. Nah, harus jujur. Bahkan pengalaman pribadi saya nih ya. Beberapa waktu yang kemarin lah. Saya tuh biasa kalau barang kecil tuh saya dimensinya juga saya tulis cuma 10 kan. Yes, dimensi standar di sistem lah. Yeah. Cuma trouble. Kena ceker nih. Kan sekarang udah mulai tegas lah, dan saya salut dengan itu. Memang harus tegas seperti itu gitu. Kena ceker, udah. Harus dimensinya harus sesuai gitu. Meskipun dimensi kadang kenapa kita tulis 10 karena ya saya rasa itu beratnya masih melebihi dimensi, berat aktualnya masih melebihi dimensi gitu. Tapi untuk berat seperti itu sangat riskan Mas. Kalau sumpama Mas Adrian nih contohnya nih, Mas Adrian ada customer awal line parcel kan 1,5 ya. Sekarang kan jadi 1,3 tuh. Sumpama ada customer, kadang kan customer ngotot ke kita kan. Udah biasa 1,5 ini udah nggak apa-apa jadiin 1 aja gitu. Nah, nanti kalau kita bikin seperti itu Mas, itu akan jadi keenakan. Jadi terus-terusan begitu, dan kita pun istilahnya kita nggak jujur ke line parcel Mas. Kita ke line parcel pusat nggak jujur gitu. Satu, kita gimana mau megang trust dari customer sementara kita ke holding kita aja, ke mitra kita aja nggak jujur gitu kan. Ya kita harus jujur lah. Harus jujur ya berarti. Jujur. Kalau nggak jujur nggak berkah. Percuma banyak Mas kalau nggak berkah kan. Betul. Kan kita nyari rezeki ini kan yang dicari keberkahannya. Percuma kalau banyak tapi nggak berkah, ya udah ngalir gitu aja. Tapi kalau sedikit berkah, 1 kilo CGK semua. Kalau ada 100 koli juga lumayan. Gitu kan. Nah, itu adalah pertanyaan dari teman-teman pos yang sudah kita jawab. Itu udah yang kebanyakan sih itu ya Mas yang nanya. Nah, beberapa pertanyaan terakhir untuk Mas Karisma nih. Planning kedepannya untuk pos Cakung itu apa? Planning kedepannya untuk pos Cakung. Apakah mau nambah 3 pos atau nanti apa gitu planningnya? Iya sih, untuk jangka panjang sih kita ada planning juga buat pos baru ya. Terlebih kan ini sangat menarik sekali loh Mas. Mas nggak harus buka di jalan utama ya kan? Yang penting bahkan gampang banget loh mau buka line parcel. Saya nyaranin orang, bahkan saya dulu buka tuh tinggal isi itu, dihubungin tim pusat, disurvei, buka kan. Terus sama mungkin ya lebih galak-galakin media sosial ya. Aktif di media sosial kita harus galak-galakin. Bukan cuma aktif Mas. Kalau aktif tuh cuma main doang. Oh iya betul. Harus galak. Lion, singa ya kan harus galak. Harus kita jemput bola gitu. Ya planning kedepannya sih paling itu. Terus paling ya insya Allah lah doain aja kita paling akan buka tempat baru nanti biar lebih gede. Di Cakung lagi atau di tempat lain nih rencananya? Nanti dulu. Masih belum dipikir dulu. Nah, ada nggak nih pesan-pesan dari Mas Karisma sendiri untuk teman-teman mitra nih? Pesan-pesan dari saya sih buat teman-teman tim line parcel, untuk yang Muslim ya, jangan lupa berdoa. Tinggalkan semua kegiatan ketika azan, sholat, jangan sampai terlambat. Kuncinya di situ. Terus percaya tidak akan sampai ajal manusia, sampai rezeki itu datang kepadamu. Tapi kalau kamu nggak kemana-mana, rezeki itu juga nggak akan kemana-mana. Di situ aja kan nggak akan menghampirimu. Gitu. Lebih giat. Terus yang paling penting tadi udah yang buat keseluruhan umum paling penting itu kerja cerdas, jangan kerja keras. Kalau kita kerja cerdas, kita akan pandai memanfaatkan peluang. Tapi kalau kita kerja keras, kita akan cuma dapat keringatnya doang. Dah, kali itu cukup kali ya. Cukup. Wah, itu adalah pesan dari Mas Karisma dari Pos Cakung nih. Nah, itu aja nih teman-teman perbincangan dari Lio Academy dan Mas Karisma dari Pos Cakung. Teman-teman kalau misalkan punya cerita menarik bisa tulis di kolom komen nih.
Jadi kita juga bisa baca nih apa success story dari teman-teman Mitra Pos yang lainnya. Oke, segitu aja perbincangan saya dengan Mas Karisma. Sehat selalu Mas Karisma. Terima kasih banyak Mas Adrian. Cakung. Dan sukses juga untuk teman-teman Lioners di seluruh Indonesia. Nah, jaga kesehatan selama pandemi ini karena kan kita masih belum tahu nih kapan akan berakhir. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Leo Academy. Sampai jumpa di video Leo Academy selanjutnya. Dadah.